Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita jumpa kembali di podcast Curhatlah Padaku. Kita kedatangan tamu 3 orang. Mereka adalah pengurus OSIS SMA Negeri 1 Kateman masa jabatan 2022-2023. Yuk kita bincang-bincang dengan mereka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih kalian sudah datang memenuhi undangan kami. Ini mau bincang-bincang boleh kan? Boleh. Tapi sebelumnya perkenalkan dulu. Mulai dari sini, kali yuk. Perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Suci Oktavia Ramadhani. Saya sebagai Wakil Ketua OSIS 1. Perkenalkan, nama saya Adinda Nabila. Saya sebagai Sekretaris OSIS 1. Halo, perkenalkan nama saya Aditya Deswandi. Saya sebagai Ketua OSIS periode 2022-2023. Terima kasih ya. Ini berarti kalian ini udah masa lalu berarti ya? Iya, Bu. Masa lalu. Berarti sudah banyak dong pengalamannya sebagai pengurus OSIS. Boleh tahu nggak kira-kira apa pengalamannya selama menjadi ketua OSIS? Mulai dari apa dulu, Suci? Pengalamannya kami banyak sekali, Bu. Dari kelas meeting, dari panen karya, terus dari memperingati hari-hari besar Islam. Apa kira-kira dari kegiatan OSIS nih, kira-kira ada nggak yang berkesan kayak itu nih? Pastinya kegiatan ini bagaimana gitu, kayak menyentuh gitu, atau mungkin ya rasanya tak bisa melupakan, nah gitu ya. Kira-kira apa kegiatan di OSIS yang tak bisa dilupakan? Panen karya, Bu. Panen karya juga sangat menyenangkan. Tidak bakalan jarang dilakukan juga. Ya, maksudnya apa aja rasanya di situ kegiatannya waktu panen karya? Siswa-siswi menampilkan bakat-bakat tersendiri. Para siswi juga berjualan, belajar untuk berjualan, berdagang. Iya. Jadi berarti panen karya ya, paling rasanya sangat menyentuh lah untuk barangkali. Sebagai ketua OSIS ya, kan ada suka dan dukanya tuh ya sebagai ketua OSIS. Kira-kira apa suka dan apa dukanya itu sebagai ketua OSIS? Nah, Bu, di sini Adit mau cerita sedikit nih, Iya, Bu. Di waktu Adit menempati MTS masih kelas 8. Nah, Adit itu ditawarkan sama teman-teman nih, mau nggak mencalonkan sebagai ketua OSIS. Terus tau nggak, Bu, apa yang Adit sampaikan kepada yang menawarkan tadi? Kata Adit, nggak maulah, OSIS kan babu. Nah, di situ Adit berpikiran OSIS ini adalah hanya bahan suruhan, bahasa kasarnya seperti itu ya, Bu. Disuruh-suruh, Bu. Iya. Nah, waktu itu kan Adit abaikan aja tuh ajakan teman Adit di waktu MTS. Lalu 2 tahun berlalu, Adit menduduki kelas 11 tuh. Jadi kata Pak Nopri, Dit, wali kelas saya tuh, Bu, mau nggak jadi mencalonkan diri menjadi ketua OSIS? Gimana ya, Pak? Kebetulan saya belum ada pengalaman nih, Pak, berorganisasi. Nah, jadi kata Pak Nopi itu bagus katanya. Ya, Pak, katanya saya kan. Saya cobalah masuk. Dan ternyata terpilih, Bu. Terpilih. Saya masih ingat suaranya. Dari sekian banyak siswa 800 lebih itu, saya mendapatkan 217. Nah, dari OSIS kan saya tidak tahu, Bu, OSIS itu gimana tuh awalnya. Nah, jadi masuklah ke OSIS. Ternyata mau buat kelas meeting ada proposal. Nah, ternyata OSIS ternyata ada buat proposal nih. Nah, OSIS ada mengajukan ini nih. Nah, ternyata sebelum ada kegiatan, OSIS ini lebih tahu dulu. OSIS ini harus mempersiapkan terlebih dahulu supaya acara ini berjalan dengan baik. Nah, lalu saya berpikirlah, oh ternyata OSIS sebegitu pentingnya di
sekolah menengah atas ini, Iya. ternyata di sekolah-sekolah lainnya juga. Oh, ternyata OSIS ini ngapa ya? Saya kemarin berpikir bahwa OSIS ini adalah bagus sekolah. Ya, ternyata Ya, ternyata bukan. ternyata bukan, Bu. Ternyata OSIS ini luar biasa, Bu. Banyak sekali yang Adit dapat dari Iya. menjadi ketua OSIS di SMA Negeri 1 Kateman ini, Bu. Nah, dari situlah Adit belajar. Nah, ternyata menjadi seorang pemimpin itu asik loh. Iya. Nah, jadi Iya. setidaknya ini adalah awal mula Adit mau jadi pemimpin, dan mudahan untuk kedepannya bisa menjadi pemimpin masyarakat. Iya, amin. Nah, Suci tadi kan bilangnya sekretaris tuh ya. Jadi sekretaris ya? Oh, wakil tak apa, wakil sekretaris. Tapi kan bagian sekretaris kan. Kalau di OSIS tuh sekretaris apa aja tugasnya tuh? Kalau sekretaris tuh Bu, Nah, iya. misalnya kalau ada rapat itu nulis gitu Bu, hasil rapatnya, Ah. terus buat proposal kalau ada kegiatan. Ah iya, kalau seperti yang mau dibilang tadi itu ya, Iya, buat Bu. proposal. Jadi itu tugas sekretaris tuh buat proposalnya. Iya. Jadi di proposal tuh apa aja isinya gitu. misalnya Bu, Hmm. anggaran kayak gitu Bu. Hmm. Misalnya kita mau gini, nah sekian gini tulisnya gitu Bu. Oh iya. Jadi misalnya di dalam proposal tuh harus ada misalnya yang jelasnya anggarannya, mungkin ya tujuan kegiatannya barangkali ya, tanggal pelaksanaannya, gitu ya. Berarti berkaitan tuh ya dengan bendahara. Nah jadi kalau bendahara tuh apa tugasnya? Kalau di OSIS nih? Banyak juga Bu. Ah, ya, Kalau misalnya? misalnya kelas meeting kan, Ya. kita juga yang memberikan hadiah, uang yang masuk dari proposal itu dikasih ke kita untuk megang, untuk supaya memberi hadiah. Terus kalau misalnya infak Jumat juga Bu, Ya. bendahara juga yang megang, baru Ya. setor ke Wakasek kesiswaan. Iya, semoga. Jadi selama ini kan ada proposal tuh, kemana aja masukkan proposalnya? Hanya ke sekolah. Iya. Belum pernah yang mencoba misalnya masukkan proposal misalnya selain dari sekolah. Belum pernah. Nah sebenarnya tuh bisa juga kita misalnya kan mungkin di masyarakat atau di mana sebenarnya bisa kita minta bantuan dengan masyarakat. Tapi selama ini kita kan belum ya, bisa tuh masih dari sekolah. Jadi tadi kan dia sebagai pengurus OSIS nih. Jadi untuk kedepannya nih, misalnya Suci, oh ya saya misalnya dengan pengalaman OSIS saya di SMA, oh nantinya saya mau begini-begini, ya coba kira-kira apa tuh? Kalau saya Bu tidak melanjutkan kuliah, tapi saya kerja. Kan pas panen karya itu kan berjualan Bu. Iya. Mungkin itu bisa untuk kedepannya. Oh seperti itu. Jadi apa yang didapatkan waktu panen karya kemarin, ilmunya nanti mau diterapkan. Ya, diterapkan untuk kedepannya. Untuk depannya Iya. ya. Jadi artinya bukan organisasinya ya dah, tapi kegiatan yang dilaksanakan di OSIS, itu nanti yang akan diterapkan di masyarakat. Kalau apa? Kalau Dinda Bu, insya Allah mau kuliah, Ya. ngambil jurusan sosiologi. Mm-mm. Mungkin kalau bendahara tak itulah Bu ya, Iya. sosiologi. Tapi kalau minat dan bakat pembina kami guru Oh. sosiologi, makanya kayak termotivasi lah Bu dengan Pak Indra Faizal. Makanya Dinda mau ngambil jurusan sosiologi. Sosiologi rencananya Iya, ya, insya setelah Allah. nanti taman ini mau ngambil jurusan sosiologi. Kalau Adit rencananya Nah, apa? kalau Adit insya Allah Bu, sebelum ini kan mau tamat nih kan, Iya. setelah lulus ini Adit mau kursus dulu, karena Adit mau masuk ke dalam dunia penerbangan. Oh Nah, iya, mantap tuh kebetulan ya. di dunia penerbangan itu harus bisa berbahasa asing tuh Bu. Iya. Nah, harus bisa juga public speakingnya tuh harus bagus. Nah, dan alhamdulillah public speaking itu Adit telah dapatkan di organisasi ini. Iya. Nah, di OSIS ini. Nah, dari kata sambutan. Iya. Nah, itu Bu, kalau jujur kalau Adit disuruh kata sambutan, Adit senang tuh Bu. Iya. Nah, karena melatih mental Adit tuh di depan para masyarakat, ada juga guru, para wali murid juga. Iya. Nah, jadi dari situlah Adit bisa melatih public speaking Adit, supaya nanti kedepannya Adit mau masuk ke dunia penerbangan itu
bisa ya sedikit terbantu lah dengan pokoknya sudah ada modal lah Bu. Nah, gitu Bu. Jadi tadi Suci kan ternyata tak kuliah nih ya, tapi kayaknya mau jadi pengusaha nih Sucinya. Nah jadi dari apa yang kita dapatkan kemarin di panen karya kan kita diajari tuh ya berwirausaha, dan membuat produk. Kita kemarin kan ada makanan, dan kita kan ada PCO juga kita buat kemarin ya yang di P5 kita. Kemarin kan kita pamerkan. Jadi apa yang didapatkan di OSIS, itu sebenarnya banyak manfaatnya ya. Jadi seperti kata Adit tadi, awalnya kan Adit katakan OSIS tuh seperti apa tadi? Kayak babu ya, kayak babu. Tapi ternyata kan tidak ya. Ternyata bukan. Ternyata di OSIS nih banyak sekali manfaatnya. Jadi bisa melatih kepemimpinan, kemudian melatih keterampilan, misalnya kayak sebagai bendahara tadi kan, kita dilatih untuk mengorganisir keuangan, kemudian sebagai sekretaris, kita dilatih membuat proposal yang jelasnya kan, karena kalau kita tak dilatih kan pasti tak bisa, iya kan? Kira-kira ada nggak yang disampaikan kepada kawan-kawan? Apa yang mau kamu sampaikan kepada kawan-kawan? Coba. Halo semuanya, jadi jangan anggap OSIS itu babu atau sebagaimananya, tetapi anggaplah OSIS itu sebagai teman untuk wadah masa depan. Nah, siapa dulu? Siapa dulu ya? Halo guys, saya menyampaikan bahwa OSIS itu bukan babu, jadi kalian tidak perlu menganggap OSIS itu babu. Kalau kalian ingin masuk OSIS, disilahkan, karena OSIS itu bukan babu. Nah baik teman-teman, buat kalian yang belum pernah memasuki organisasi intrasekolah ini, menurut saya sebaiknya kalian masuk, karena banyak sekali pelajaran-pelajaran yang dapat diambil. Nah selain melatih kepemimpinan kita, di situ juga kami dibelajarkan tentang berinteraksi kepada masyarakat, nah kepada wali murid. Nah di OSIS ini juga kami semisalnya nih ada orang tua dari siswa meninggal dunia, nah kami pergi ngelayat ke tempat berduka. Nah di situ kami OSIS memungut uang sumbangan. Seluruh siswa SMA Negeri 1 Kateman ini dia mengasihkan uang sumbangan sukarela untuk orang tua yang meninggal tadi. Nah itu kan teman-teman, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari OSIS ini. Halo semua pelajar yang ada di Indonesia, khususnya untuk SMA Negeri 1 Kateman. Tadi kita sudah bincang-bincang dengan pengurus OSIS SMA Negeri 1 Kateman. Ternyata menjadi pengurus OSIS itu bukanlah babu. Mungkin selama ini ada anggapan negatif terhadap pengurus OSIS. Ternyata di OSIS ini mereka bisa belajar. Banyak sekali pelajaran yang mereka dapatkan. Mulai misalnya mereka cara membuat proposal, kemudian cara mengelola keuangan, kemudian cara memimpin. Kemudian dan tak kalah penting, bagaimana caranya bermasyarakat. Halo para peserta didik, jangan takut untuk bergabung di OSIS. Demikianlah kegiatan kita pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.